Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang kembali di Gias 2022 dan ini adalah salah satu mobil favorit saya di Gias. Kenapa favorit? Karena ini adalah mobil yang membuat kita tersenyum di tengah era turbo, di tengah era elektrifikasi. Tiba-tiba Porsche menghadirkan Cayman dengan pendekatan yang old school, tapi memberi performa yang luar biasa. Dan inilah first impression review dari Porsche 718 Cayman GT4. Look, some people love me, and they don't even know I have a hard time loving myself. Some people judge me, and they don't even know I have a hard time judging myself. Life gets ugly, but I grab a paintbrush and paint a pretty smile on myself. Mouth stay shut even when I need help. In too deep in the water, Mike Phelps. Swimming lessons, I still got many unanswered questions. Sick of the anger, sick of depression. Wanna be great, count your blessings. Just give me my salad, you keep the dressing. Cause I'm cream of the crop. He paid the price, I'm worth a lot. He told me go, why would I stop? Rest on my thoughts, jump off the tire rope. D'Lo Brown with the frog splash. Sebelum kami memulai reviewnya, kami kembali menginformasikan bahwa mobil ini ada di booth Porsche di Hall 3 Gias 2022. Akhirnya Porsche kembali lagi ke pameran Gias ini dan pameran Gias ini berlangsung di ICE BSD dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 dan banyak sekali mobil baru, teknologi baru, bahkan mobil konsep yang bisa Anda lihat di sini. Pastikan Anda datang dan tiket hanya bisa didapat secara digital melalui website atau aplikasi Auto 360. Bahkan di Gias 2022 Anda juga bisa mengetes mobil bukan hanya di outdoor seperti biasanya area test drive berada, tapi ada satu hall khusus test drive mobil listrik di hall 10. Jadi kami tunggu kehadiran Anda di Gias 2022. Sebelum masuk ke speknya, kita bicara dulu harganya. Karena harga mobil ini basicnya adalah 4,2 miliar rupiah off the road. Artinya kalau dalam keadaan on the road mungkin sekitar 4,6 sampai 4,7 miliar rupiah. Tapi itu versi basic. Ketika Anda membeli sebuah Porsche, Anda bisa memilih spek. Dan disitulah harga mulai variasinya banyak. Contoh, unit di sebelah kami ini, basic price-nya kan 4,2 miliar rupiah. Tapi option-nya yang dipakai itu cukup banyak. Dan option-nya sendiri itu mencapai 1,8 miliar rupiah. Option-nya saja 1,8 miliar rupiah off the road. Jadi option-nya itu dalam keadaan on the road itu sekitar 2 miliar rupiah. Total mobil ini itu harganya ada di 6 miliar 84 juta rupiah atau sekitar 6,7 sampai 6,8 miliar rupiah on the road. Jadi ya inilah Porsche. Anda bisa mendapatkan model yang basic, tapi Anda juga bisa men-spec up mobil Anda sesuai dengan keinginan. Ini ada daftarnya semua di sini. Nanti kita juga akan lihat option apa saja sebenarnya yang paling mahal sambil kita lihat spek mobilnya. Jadi Porsche Cayman GT4 ini adalah versi yang lebih track ready dari sebuah Cayman. Dia dilengkapi mesin yang lebih bertenaga, kemudian dia dilengkapi dengan aerodinamika yang lebih baik, dan dia dilengkapi dengan suspensi lebih sporty serta pengurangan bobot di beberapa sisi mobil. Sekarang kita lihat perbedaannya dibandingkan Cayman biasa. Anda bisa lihat ada front splitternya, kemudian ada lubang di depan kap ini. Kemudian kalau kita jalan ke samping, ini ada velg spesial 20 inci yang Anda bisa pilih warnanya antara hitam, silver, atau gold. Kemudian ini air intake-nya juga berbeda dengan Cayman biasa. Ada emboss GT4 di sini dan dia juga lebih besar dan lebih banyak angin yang bisa masuk ke dalam untuk intake mesin dan untuk pendinginan mesin karena mesinnya ada di tengah. Nanti kita akan bicara tentang mesinnya karena mesinnya juga spesial. Kemudian GT4 juga dilengkapi dengan fixed wing. Jadi ini sayap yang sudah fix seperti ini akan menambah downforce di belakang. Kemudian juga ada rear diffuser ya, dan rear diffuser ini bukan hiasan tapi ini benar-benar yang sudah dihitung di wind channel, dan perpaduan antara sayap dan
diffuser ini bisa menghasilkan downforce 40% lebih besar dibandingkan Cayman standar. Bener-bener masif rear diffusernya. Nah, sekarang perbedaan yang paling keren dari sebuah GT4 ada di mesinnya. Sekarang kita buka. Nah, tidak bisa dilihat mesinnya, tapi percayalah di bawah sini ada mesin yang spesial. Jadi 718 Cayman sebenarnya ini generasi 982 ya, tapi dikasih nama 718 untuk atribut ke mobil balap mereka di masa lalu. Di 982 Cayman itu mesin dari mobil ini diturunkan kapasitasnya menjadi hanya 2000 cc, 4 silinder dengan turbo. Walaupun mesin itu impresif, ya tapi itu mesin yang mengikuti tren kekinian, dikecilkan dengan turbo. Di GT4, dia seakan mundur lagi ke masa lalu, tapi dalam artian positif. Unit di bawah ini kapasitasnya 2 kali lebih besar, 4000 cc, 6 silinder tanpa turbo, tanpa elektrifikasi. Benar-benar pure mesin naturally aspirated. Dan dia menghasilkan tenaga 420 PS dan torsi 420 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang lewat dua pilihan transmisi, yaitu PDK 7 speed atau dual clutch otomatis, atau yang istimewa seperti ini, manual 6 speed. Jadi dia mesinnya tanpa turbo, tanpa elektrifikasi, mesinnya besar, silindernya banyak, transmisinya manual. Dan itu akan menimbulkan perasaan yang unik ketika Anda mengendarai mobil ini. Anda mengendarai sebuah Porsche terbaru dengan reliability-nya, dengan warranty-nya, dengan teknologi modernnya, infotainment-nya juga yang terkini. Tapi dengan aura dari masa lalu, mesin yang berteriak, perpindahan gigi menggunakan kopling, itu akan menimbulkan perasaan yang saya yakin akan asik sekali. Saya tidak bisa menyalakan mobil ini karena di pameran tidak diizinkan untuk menyalakan mobil ini, tapi Anda bisa mendengar suaranya karena di luar negeri sudah banyak yang mengetes mobil ini. Seperti ini suara mobil ini. Gimana? Dan ini suaranya merdu dan mesinnya bisa melengking sampai 8000 RPM serta 0 sampai 100 km per jam tergantung transmisinya. Kalau Anda pilih transmisi yang dual clutch, itu perpindahan giginya sangat cepat, dia bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 3,9 detik saja. Tapi kalau manual, karena kita harus injek kopling, pindah gigi, dia 0 sampai 100-nya dalam 4,4 detik. Tapi top speed kedua transmisi itu sama, yaitu di kisaran 304 km per jam. Jadi ini serius sekali performa dari mobil ini. Dan ada yang unik di sini. Ini ternyata bisa dibuka. Ini untuk mengisi air washer wiper. Dan yang ini untuk menambah oli kalau olinya kurang. Dan diletakkan secara rapi oleh Porsche di sini. Di sini juga ada seperti ini ada roll cage. Jadi dia siap untuk menahan mobil ketika mobil itu terbalik, dan roll cage ini juga akan menambah rigiditas dari mobil ini. Wow. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kita akan lihat bagasi depannya, tapi sebelumnya tadi ada yang sedikit terlewat. Ini adalah option termahal di mobil ini, yaitu Porsche Carbon Ceramic Brake. Jadi rem karbon seramik ini sangat berguna kalau Anda akan sering track day menggunakan mobil ini, karena dia sangat tahan panas, daya cengkeramnya luar biasa remnya. Tapi ini adalah option termahal di mobil ini, karena ketika Anda mengambil option carbon ceramic brake seperti ini, Anda harus menambah 390 juta rupiah.
Jadi dari option yang totalnya 1,8 miliar rupiah tadi, hampir 400 juta rupiah itu hanya untuk karbon seramik brake-nya. Nggak pernah nyangka remnya semahal itu. Kan kita lihat bagian depannya. Nah, seperti biasa, dari dulu Porsche itu baik Cayman, Boxster, atau 911 itu memiliki bagasi depan yang impresif. Jadi ini bukan bagasi yang basa-basi gitu ya. Ini proper sekali. Ini saya kalau agak menunduk dikit juga pasti saya bisa masuk ke dalam bagasi ini. Jadi Porsche itu kan memang selalu membuat citra bahwa ini adalah mobil sport serius yang tetap bisa dipakai sehari-hari. Oke, Cayman GT4 mungkin nggak terlalu nyaman buat dipakai sehari-hari, tapi minimal dia masih menyediakan bagasi yang besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam dan kita akan bertemu dengan fitur kedua termahal di mobil ini. Nah ini dia option kedua termahal di mobil ini, bucket seat karbonnya. Ini keren sekali. Tapi Anda tahu harganya berapa ini? Ketika Anda mengambil option ini, Anda harus menambah ekstra 294 juta rupiah off the road. Jadi kalau sudah kendaraannya on the road, mungkin ini sekitar 310 sampai 320 juta rupiah untuk sepasang bucket seat yang memang keren banget sih ini. Dan ini fix ya. Bucket seatnya ini tidak bisa di reclining, tapi dia bisa maju mundur manual dan dia bisa dinaik turunkan secara elektrik. Ada tombolnya di sini. Oke, sekarang saya akan masuk. Jadi ngeri, pelan-pelan, harus hati-hati, jangan sampai merusak kursinya. Ini kursi harganya lebih mahal daripada Stargazer. Oke. Wah, tempat duduknya itu dia rendah ya. Oke, tapi dia bisa dinaikkan. Tapi dia bisa yang rendah tuh benar-benar rendah banget dan Anda serasa di mobil yang sangat-sangat sporty. Oke, kemudian ini pengaturannya juga belum elektrik. Gak apa-apa karena mobil ini memang mobil untuk track gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak elektronik yang nggak perlu. Wah, posisi nyetirnya pure sports car memang. Kaki bisa agak lurus ke depan dan tangan tetap pas di setir. Dan ini setirnya juga sudah Alcantara di unit ini. Dan betapa senangnya melihat transmisi manual di mobil sport modern. Dan ada 3 pedal di sini. Sekarang saya mau coba masukkan transmisinya. Oh! Dengar nggak suaranya? Suaranya tuh mekanikal sekali. Deg-deg, deg-deg. Dan dia tidak terhambat sama sekali ya. Jadi lancar aja masuk giginya, tapi beratnya tuh pas. Dan rasa mekanikalnya itu benar-benar tercermin dari suaranya. Wah, ini sih enak banget. 4, 5, 1 sampai 6 nggak ada hambatan sama sekali. Biasanya mobil kalau lagi berhenti kayak gini tuh ada hambatan lah di gigi berapa gitu. Ini nggak ada. Gimana Ziz suaranya Ziz? Wah, dia ngasih jempol. Tak, 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 tak. Wah, ini pasti akan menjadi transmisi manual yang sangat presisi dan menyenangkan untuk dioperasikan. Yang lainnya sama seperti Cayman normal, dia ada navigasi satelit, yang entertainment sistemnya juga sudah dengan Apple CarPlay. Kemudian instrumennya digital hanya di sebelah kanan, yang lainnya masih analog. Kemudian ada chrono, ini untuk mengecek lap time pada saat di track. Ini bagian atasnya Alcantara hitam dan carbon fiber di mana-mana. Ternyata
untuk option carbon fiber ini tidak terlalu mahal karena dari standarnya sudah ada sejumlah carbon fiber. Jadi kalau mau di fullkan carbon fibernya seperti ini, penambahannya tuh hanya 32 juta rupiah untuk optionnya. Jadi bukan option termahal ternyata carbon fiber, tapi carbon fiber ini membuat mobil ini terasa sangat sporty, dan yang membuat mobil ini lebih sporty lagi bahkan terasa seperti mobil balap adalah bukaan pintunya. Bukan pintunya benar-benar hanya tali silver seperti ini dan ditarik, tidak ada tuas pembuka pintu sama sekali dari dalam. Tapi ini mobil ini juga sudah dilengkapi dengan option audio dari Bose. Kalau saya yang beli mobil ini, mungkin saya nggak akan pilih option audio Bose. Biar aja audionya biasa karena mesinnya sudah sangat merdu. Di sini juga ada option armrest yang Alcantara dan ada emboss Porsche-nya juga di sini. Jadi banyak sekali memang option-option itu yang sangat-sangat keren, tapi memang membutuhkan uang yang banyak untuk mendapatkan option tersebut. Nggak ada tombol apapun di setir, itu menambah rasa old school-nya. Tidak ada tombol audio, setirnya tanpa ada gangguan sama sekali. Ini benar-benar old school rasanya. Dan membuat saya makin suka dengan mobil ini. Dan ini kemungkinan akan menjadi salah satu Cayman terakhir yang menggunakan konfigurasi mesin old school seperti ini, karena nextnya mereka akan lebih ke arah elektrifikasi. Ini bisa menjadi future classic mobil ini. Ya, sama seperti Cayman biasa, di sini ada cup holders yang unik ditempatkan di balik dashboard. Kemudian suspensinya dia sudah suspensi yang bisa diatur secara elektronik ya kekerasannya. Dia juga dilengkapi dengan fitur auto blip yang kalau kita aktifkan seperti ini, jadi Anda tidak perlu rev matching pada saat turun gigi, dia akan menaikkan putaran mesin sendiri. Dan ini sangat berguna kalau kita track day. Kemudian ada mode suara knalpot, bisa tenang, bisa keras, tapi lainnya nggak terlalu banyak gimmick-gimmick yang aneh. Benar-benar mobil ini seperti udah kita ready to go to the track, nggak usah macem-macem di sini gimmick-gimmicknya. Simple tapi jelas, sangat buas. Well, sebenarnya di atas Porsche Cayman GT4 ini ada juga Porsche Cayman GT4 RS yang tenaganya itu di kisaran 500 PS, tapi saya rasa GT4 ini saja sudah cukup bisa mengembalikan nostalgia kita atau kerinduan kita akan sports car yang pure, yang benar-benar mesin naturally aspirated dengan manual transmission. Dan mobil ini bisa Anda dapatkan di harga 4 miliaran atau 7 miliaran tergantung option yang Anda pilih. Jadi begitulah hasil first impression review kami terhadap Porsche 718 Cayman GT4. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ain't in my control, gotta pray, let them handle that. God hit my line, get me to play. Roger that, gang time. Alright, you hate like a running back. If you ain't catch everything I said, better run it back. Eating up this beat, break bread, where your sandwich at?